Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jessie Juanda dengan NIM 11201104, Program Studi Akuntansi Semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman mengenai uji beda rata atau uji beda mean dan uji beda dua rata atau uji beda dua mean dalam aplikasi SPSS versi 25. Video ini juga sebagai bentuk penyelesaian tugas aplikasi komputer statistik pertemuan ke-6 dan ke-7 dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi Eskom Mkom. Yang pertama yaitu uji beda rata atau uji beda mean atau beda mean data independen. Di sini terlihat tabel mengenai beban perusahaan rumah mandiri dan prima yang memiliki dua variabel yaitu perusahaan dan beban. Di sini saya memiliki data yang telah diinput seperti ini. Setelah selesai menginput data, selanjutnya tetapkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu yang pertama tetapkan H0 versus H1. H0 banding U1 sama dengan U2, yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. H1 banding U1 tidak sama dengan U2, yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikansi. Alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Di sini menggunakan uji T dikarenakan sampel 20. Lalu untuk hasil SPSS, jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Lalu yang keempat, hitung statistik uji yang dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T atau Independent Sample T-Test. Cara pengujian beda rata atau beda mean data independen pada SPSS versi 25 yaitu yang pertama kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, pilih Independent Sample T-Test. Nah, variabel beban kita pindahkan ke test variable, lalu variabel perusahaan kita pindahkan ke grouping variable. Klik Define Group. Grup 1 kita isikan 1, grup 2 kita isikan 2. Continue, klik Option, lalu kita ganti dengan 97%. Klik Continue, oke. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Berdasarkan output berikut ini, dapat diinterpretasi bahwa dengan tabel berikut, kita dapat menentukan bahwa pada uji beda rata data yang independen harus dilakukan dua tahapan. Yang pertama, uji K, yaitu homogenitas varians atau cek kesamaan varians. Yang kedua, uji beda rata-rata. Uji hipotesa untuk homogenitas dan rata adalah sebagai berikut. Yang pertama H0, yaitu data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variansi sama. Yang kedua H1, yaitu data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variansi tidak sama. Lalu uji untuk beda rata yaitu H0, yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. H1, rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil output berikut, yang pertama uji homogenitas varians. Hasil hipotesa didapatkan nilai sig 0,722, lebih dari alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variansi yang sama, atau H0 diterima. Lalu yang kedua, uji beda rata-rata. Sedangkan untuk uji beda rata diperoleh nilai uji T sama dengan 0,914 dengan nilai sig 0,722 dan DF sama dengan 18. Hal ini berarti H0 diterima karena sig lebih dari alfa, yaitu 0,05. Jadi rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama secara statistik. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut.
Lalu langkah yang terakhir yaitu menyimpan data. Kita klik File, Save As, beri nama, output beda mean independent. Klik Save. Sudah tersimpan ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu tentang uji beda dua rata atau uji beda dua means atau beda mean data sampel berpasangan. Contoh kasus beda mean data sampel berpasangan adalah sebagai berikut. Seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik dan komunikasi data. Data yang diambil untuk pengujian tersebut adalah 20 mahasiswa dan tingkat signifikan atau alfa yang digunakan sebesar 5%. Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda. Bisa dilihat sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa ada 3 variabel yaitu nama, nilai statistika, dan nilai komdat. Di sini saya telah menginput data sebagai berikut. Untuk langkah menginput data, seperti biasa ya teman-teman, kita identifikasi variabel terlebih dahulu di sini, lalu kita input data pada data view. Nah, setelah terinput data seperti ini, setelah itu kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, tetapkan H0 versus H1. H0 yaitu rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 yaitu rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Di sini menggunakan uji T, dikarenakan sampel adalah 20. Lalu untuk hasil SPSS, jika sigma kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Yang keempat, menghitung statistik uji ini dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T, yaitu Paired Sample T-Test. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pengujiannya pada aplikasi SPSS caranya adalah yang pertama kita klik Analyze, pilih Compare Means, pilih Paired Sample T-Test. Nah, kita pindahkan variabel nilai statistika ini ke variabel 1. Lalu nilai komdat kita pindahkan ke variabel 2. Lalu klik Option, kita isikan dengan 95%. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut. Di sini terlihat ada 3 tabel yaitu Paired Sample Statistik, Paired Sample Correlation, dan Paired Sample Test. Output berikut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Berdasarkan hipotesa dan output di sini didapat hasil sebagai berikut. H0 sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji melalui 2 tahap, yaitu yang pertama uji korelasi dan yang kedua uji beda rata. Berdasarkan hasil output berikut, uji hubungan atau korelasi H0 banding RK sama dengan 0,109 atau tidak ada korelasi. H1 banding RK sama dengan 0,109 atau ada korelasi yang signifikan. Nah, di sini terlihat bahwa sigma 0,109 berarti bahwa ada korelasi antara nilai statistika dan nilai komdat, sehingga bisa dilanjutkan ke uji beda rata-rata. Sedangkan untuk
Uji beda rata-rata diperoleh nilai uji T sama dengan negatif 0,119 dengan nilai sig 0,109. Hal ini berarti H0 diterima karena nilai sig lebih dari alfa yang diketahui bahwa alfa sama dengan 0,05. Jadi, nilai statistik dan nilai komdat sama. Hal ini terlihat bahwa nilai statistika mempunyai rata yang hampir sama dengan nilai komdat. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Langkah terakhir yaitu menyimpan file data. Klik File, Save As. Kita beri nama output uji beda 2 mean. Lalu save. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait cara pengujian beda rata atau beda mean data independen dan uji beda dua rata atau beda mean data sampel berpasangan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.